Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Blog Soto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi di Blog Soto Channel dalam obrolan berita-berita populer. Ada isu terkait dengan penambahan jumlah kursi kementerian di rezim kepemimpinan Prabowo Gibran yang akan datang nanti ya. Hal ini kemudian mendapatkan sorotan pro kontra baik dari tingkatan elit politik sampai dengan masuk pada obrolan masyarakat. Bagaimana tidak? Ide ini dianggap adalah upaya pengembangan dari janji kampanye Prabowo Gibran untuk merealisasikan program makan siang gratis. Bahkan Gibran sendiri ketika ditanyakan, beliau tidak membantah dan terkesan seperti menegaskan bahwa akan ada penambahan kursi kementerian dari jumlahnya 34 menjadi 40 ya. Gibran mengatakan bahwa pada pertemuan mereka kemarin yang dibahas secara spesifik adalah tentang kementerian yang khusus mengurusi program makan siang gratis ini ya. Bahkan kalau mau dilihat dari beberapa tim mereka yang menguatkan tentang ide dari penambahan jumlah kursi kementerian adalah Wakil Ketua Umum Gerindra yaitu Pak Habibur Rahman. Beliau mengatakan bahwa ide ini bagus ya. Melihat bahwa Indonesia adalah negara yang besar, oleh karena itu kita butuh bantuan dari banyak pihak. Nah, penambahan jumlah kursi kementerian dianggap adalah pihak-pihak yang bisa mengoptimalisasi, mengefektifkan kerja-kerja pemerintahan untuk mewujudkan apa yang mereka kerjakan untuk rakyat. Ide ini mungkin akan bisa berlangsung dan dieksekusi karena kemudian mendapatkan penguatan juga dari Pak Yusril Iza Mahendra dengan mengatakan bahwa upaya untuk melakukan landasan hukum terkait dengan ide itu bisa dilakukan dengan presiden. Nah, selain dari revisi undang-undang. Mengapa kemudian ada alternatif itu yang dinarasikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra? Ya, karena melihat kalau diandalkan adalah revisi undang-undang, partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran kemarin adalah satu koalisi minoritas di parlemen gitu ya. Sehingga memang ya kalau tidak bisa kemudian pada akhirnya menempuh jalur revisi undang-undang melalui kursi DPR, bisa dengan kemudian Perpu Presiden. Dan kalau sudah pakai itu, tentu saja ide ini kemudian akan sangat mudah dieksekusi nih sahabat-sahabat semua ya. Tetapi pertanyaan praktisnya adalah apa betul ide ini kemudian adalah untuk membantu banyak pihak melihat negara Indonesia adalah negara yang besar begitu ya. Tentang negara Indonesia yang besar tentu kita bisa membuat beberapa macam karakteristik sehingga apakah iya kita bisa mengatakan Indonesia adalah negara yang besar. Tentu saja hemat pikir dari Pak Habibur Rahman adalah melihat tentang bahwa jumlah populasi penduduk di Indonesia itu sangat banyak. Kemudian luas wilayah Indonesia juga sangat banyak. Terdiri dari pulau-pulau, provinsi-provinsi, daerah-daerah yang masing-masing terpisahkan. Dan untuk mewujudkan apa yang menjadi program makan siang gratis khususnya oleh pemerintahan Prabowo Gibran, dibutuhkan banyak orang untuk membagi-bagi itu ya. Tapi kalau kita membandingkan dengan karakteristik yang sama dengan negara yang lain, misalnya Amerika, Cina, Nigeria, dan lain-lain gitu ya. Bahkan justru negara-negara yang juga populasinya banyak tadi, dan negaranya luasnya besar gitu ya. Jumlah kursi kementerian mereka bahkan tidak lebih banyak dari kursi kementerian yang ada diatur dalam Indonesia hari ini. Di bawah angka 34 ya.
Maka akan sangat heran sebetulnya, apakah kemudian ide ini betulkah untuk kemudian menambah pihak-pihak lain upaya untuk mengefektifkan dan mengoptimalisasi program dari Prabowo Gibran. Ataukah justru ini adalah permainan politik yang sudah sangat mudah kita baca gitu ya. Adalah permainan politik yang sudah kuno, terbiasa dan membosankan terjadi dalam pola politik Indonesia ya. Di mana melihat beberapa tahun kemarin dan hari ini sepertinya melalui ide itu Prabowo Gibran membuat satu pola yang sama dengan cara yang berbeda, adalah bagaimana mereka menarik lawan-lawan politik mereka kemarin untuk bisa diajak berkoalisi, ikut dalam lingkar kekuasaan, upaya membagi-bagi kue bagi selain orang-orang yang kemudian mendukung mereka adalah kepada lawan-lawan politik mereka. Hal ini tentu saja punya alasan dan dasar ya. Melihat bagaimana pola politik Indonesia yang kalau pemilihan presidennya diusung oleh beberapa partai memenangkan kontestasi pilpres tersebut, tidak otomatis kemudian juga partai yang mengusung ini menang dalam kontestasi pemilihan legislatif ya. Sehingga kalau kata Bung Adi Praitno ya, seorang politik mengatakan bahwa ya inilah yang terjadi di Indonesia. Bagaimana seorang yang terpilih di kursi pemilihan presiden itu, tetapi kemudian partai yang mengusung dia adalah partai yang mempunyai koalisi minoritas di pemilihan legislatif. Sehingga untuk mewujudkan political will dan memuluskan kerja-kerja pemerintahan dibutuhkan agar adanya partai-partai yang menjadi lawan politik bisa masuk bekerja sama sebagai koalisi untuk mewujudkan political will dari pemerintahan yang sedang berlangsung. Nah, singkatnya adalah sahabat-sahabat semua, kami ingin mengatakan bahwa ya ide ini memang adalah upaya untuk membagi-bagi kue satu dan untuk menarik lawan-lawan politik ya. Mengingat pola politik Indonesia yang hari ini bilang melawan, besoknya melempam. Nah, ini satu pernyataan juga nih buat partai-partai yang kemarin katanya ingin mengusung perubahan, perbaikan, perlawanan, dan lain sebagainya. Yang sudah disakiti oleh Mukidi ya. Kok hanya sekedar jatah menteri atau jatah kursi apapun gitu ya. Kalian ya mau-mau saja untuk kemudian menarik ludah kembali. Oke, politik itu dinamis, nggak apa-apa ya. Bagi orang-orang munafik mungkin ya hal demikian dianggap adalah bagian dari bentuk politik itu dinamis ya. Sehingga kalian melupakan bahwa dalam politik ada prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan, condong pada hal-hal positif yang selalu kalian pegang teguh ya. Hari ini elit berpesta dengan segala macam pola dan caranya. Rakyat yang kemudian mencoba untuk mengusung, yang kemudian adalah orang-orang yang kalian tarik kemarin untuk memilih kalian, hari ini justru kalian kesampingkan, kalian lupakan. Tidak ada sarana-sarana untuk kemudian menarik suara rakyat. Apakah partai kalian yang kemarin didukung oleh rakyat, entah sepenuhnya atau sebagian, kalian akan mendengarkan suara rakyat itu sehingga suara itu kemudian menentukan sikap politik kalian? Kan gak ada sampai sekarang gitu ya. Nah, selain itu sahabat-sahabat semua, bahwa dalam proses pemilihan umum terlihat memang pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang tentu saja sangat banyak utang politiknya ya. Adalah dengan mengukur biaya kampanye mereka, tim orang di belakang mereka yang mendukung mereka, sehingga utang-utang politik ini kemudian mereka bisa bayarkan dengan membagi-bagi kue kepada orang-orang yang bersedia mendukung dan membiayai serta mengendorse mereka ya. Bagaimana tidak kita bisa melihat ya para cukong-cukong ya, para oligarki yang berada di masing-masing pasangan calon kemarin, tetapi justru yang paling banyak memang pasangan calon nomor urut 2, sehingga memang kecurigaannya adalah
upaya penambahan kursi kementerian itu adalah untuk membagi-bagi kue kepada orang-orang yang kemarin sudah ya mendukung sebagian atau sepenuhnya gitu ya. Sehingga menjadi utang politik dari Prabowo Gibran dan dibayar dengan jatah kursi kementerian ya. Dan yang ketiga adalah mungkin faktornya permintaan dari orang-orang yang lebih dekat dengan Prabowo Gibran dan kemarin berada pada sikap mendukung Prabowo Gibran selama proses pemilihan umum. Misalkan saja Pak Joko Widodo ya, sosok yang sangat besar faktornya untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran ya. Tidak hanya dari Pak Jokowi sendiri yang mengatakan itu, tetapi di banyak kesempatan bahkan Prabowo sendiri yang mengatakan kemarin beliau memang lawan saya, tetapi hari ini beliau menjadi guru politik saya ya. Nah, beberapa media berita kan memberitakan tuh bahwa ada permintaan dari Pak Joko Widodo tentang kursi kementerian paling tidak sebanyak 4 kursi ya. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional ya, yang sudah mencederai ideologi, sikap, cara berpolitik mereka dengan tidak malu-malu menampilkan gaya politik kemunafikan, gaya politik membosankan ya. Pakai perangkat kekuasaan, pakai ketua umum partai mereka untuk membagikan bansos ya. Dengan dalam pembagian bansos itu mereka mencoba untuk mengkampanyekan secara tersirat pasangan calon tertentu ya. Dan hari ini ya kita lihat ya, ada berita yang memperlihatkan bagaimana Partai Amanat Nasional mengundang Pak Prabowo, dan di kesempatan itu Partai Amanat Nasional mendoakan agar mereka bisa mendapatkan jatah kursi kementerian paling tidak 4 juga ya. Nah, singkatnya nih sahabat-sahabat semua, kalau saya adalah menafikan segala macam apa yang menjadi pembenaran-pembenaran dari tim Prabowo Gibran terkait dengan penambahan jumlah kursi kementerian ya. Sebetulnya rakyat akan lebih respect aja ya kalau para elit-elit politik ini ya lebih jujur dengan apa yang menjadi niatan mereka ya. Termasuk dengan ya jujur aja kalau penambahan jumlah kursi kementerian itu adalah upaya untuk membagi-bagi kue dan upaya untuk menarik lawan politik agar bergabung dengan tim kalian ya. Sehingga terciptalah political will yang memudahkan, yang memuluskan apa yang menjadi ide program negara dalam hal eksekusinya ya. Jangan ya seperti kebiasaan para politikus kita ya. Pakai istilah kerakyatan, pakai istilah persatuan, pakai istilah kebangsaan, pakai istilah Indonesia Mas, Indonesia Maju dan lain sebagainya ya. Dalam hal untuk bergabung kepada koalisi, menarik orang, menarik koalisi ya, tidak mau beroposisi ya, dan lain sebagainya gitu ya. Hanya hal yang paling membocorkan nih dalam komunikasi politik kita di Indonesia ya. Nah, kalau kami seperti itu, sahabat-sahabat semua, berikan komentar kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.